Perkenalkan, nama saya Debra Wahyu Haryani. Saya dari kelas STIP dengan nomor mahasiswa 20298. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang drone. Apa itu drone? Nah, di sini drone merupakan sebuah pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera. Dan untuk mengontrol drone, kita memerlukan remote control sebagai pengarahnya. Kemudian, sistem kerja drone, dia menggunakan GPS untuk melakukan location atau melacak gerakan drone itu sendiri. Nah, awalnya drone ini digunakan hanya untuk keperluan militer. Tetapi pada masa sekarang drone semakin berkembang dan memiliki teknologi yang semakin canggih. Drone di kemiliteran digunakan untuk mengawasi keadaan suatu wilayah yang tidak dapat dicapai oleh pesawat terbang maupun helikopter. Nah, di sini gunanya drone itu untuk menggantikan dari pesawat dan helikopter tersebut. Maka drone ini digunakan untuk mengawasi wilayah yang tidak terjangkau dan dapat melacak secara mudah dengan jarak jauh yang bisa kita atur. Seperti itu. Di era modern seperti zaman sekarang, drone tidak hanya digunakan untuk mengawasi suatu wilayah, tetapi digunakan untuk pemetaan suatu wilayah, untuk keperluan jurnalistik seperti mengambil foto ataupun merekam video yang dapat digunakan untuk membuat suatu film. Nah, selain itu, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis drone. Nah, jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu fixed wing drone dan multi-chopper drone. Nah, untuk fixed wing drone itu merupakan pesawat terbang pada umumnya yang digunakan untuk yang lebih cepat dan wilayah yang lebih luas. Karena drone ini memiliki baterai yang irit karena memiliki baling-baling yang hanya satu. Nah, sedangkan multi-chopper drone itu merupakan drone yang digunakan untuk membuat video karena lebih stabil dan daya angkut serta kekuatan yang mengangkat beban seperti kamera yang terdapat biasanya di drone itu lebih erat dan lebih berat. Nah, semakin banyak baling-baling maka semakin stabil dan lebih aman. Ini bedanya dengan fixing drone. Kalau fixing dia hanya menggunakan satu baling-baling. Nah, sedangkan multi-chopper itu menggunakan banyak baling-baling agar dia lebih stabil. Nah, selain itu, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari drone. Yang pertama itu ada proper atau prop. Nah, ini merupakan baling-baling yang dipakai untuk memberikan daya dan sebagai pengendali arah dari drone dan juga sebagai penyeimbang. Nah, jumlah dari proper atau prop ini biasanya ada 2, 4, 6, dan 8 atau seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada RC atau remote control. Nah, remote control ini digunakan untuk menggerakkan drone dari jarak jauh. Kemudian RC ini dihubungkan dengan device seperti smartphone, tablet, ataupun komputer yang dapat dipakai untuk visualisasi atau mengambil hasil dari kamera yang ada pada drone, serta dapat memantau pergerakan dari jarak jauh. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gimbal. Nah, gimbal ini merupakan sebuah sistem penyeimbang dari kamera atau bisa disebut sebagai penghubung antara drone dan kamera karena memiliki kegunaan untuk membuat stabil pengambilan foto atau video dengan menggunakan drone sehingga guncangan yang terdapat pada drone dan angin tidak membuat foto atau video goyang ataupun blur. Nah, kemudian itu yang keempat ada kamera. Kamera sendiri itu digunakan untuk mengambil image ataupun untuk mengambil video yang kita dapat bisa lihat dari smart device. Nah, kemudian yang kelima itu ada landing skid atau kaki drone yang dipakai untuk proses pendaratan. Bentuknya itu bermacam-macam. Nah, biasanya itu terkadang bisa digunakan sebagai gerakan naik turun sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian yang keenam itu ada shock absorber. Nah, biasanya kalau pada drone itu saat dia terbang, dia mengalami guncangan dari faktor angin maupun cuaca. Nah, di sini shock absorber itu berguna sebagai peredam
Getaran yang dipakai drone itu untuk membantu menghasilkan video atau foto yang lebih stabil gitu. Tetapi tidak semua drone ini memiliki shock absorber karena biasanya sudah bergabung pada fungsi gimbal. Nah, dia di fungsi gimbal ini sudah ada shock absorber tersebut. Yang terakhir itu ada rotor. Nah, rotor ini merupakan dinamo penggerak dari propeller. Propeller ini atau prop, dia kan baling-baling. Nah, jadi di sini itu tergantung dari jumlah atau jenis drone tersebut, dan besarnya rotor ini tergantung dari besar kecilnya drone itu sendiri. Selain itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari drone atau kegunaan drone di bidang pertanian. Nah, pada masa sekarang, drone tidak hanya digunakan untuk keperluan militer, tetapi juga bisa untuk meningkatkan efisiensi di bidang pertanian. Maka digunakan drone dengan kegunaan tertentu. Misalnya, dapat digunakan sebagai pemantauan tanaman, penyemprotan, juga pengelolaan ternak, kemudian ada pemetaan irigasi. Selain itu, kegunaan drone itu sendiri dalam pertanian dapat digunakan untuk mengamati keadaan tanah dalam tanaman, kemudian memeriksa gulma yang terdapat di tanaman, kemudian dapat memantau kesehatan tanaman itu sendiri secara keseluruhan dari kebun yang ada, kemudian dapat melakukan penyiraman yang lebih efisien dengan menggunakan drone. Kemudian ada penyebaran pupuk, pestisida, dan herbisida. Nah, untuk drone yang digunakan pada proses penyemprotan pupuk, pestisida, dan herbisida biasanya itu jenis DJI MGIP agricultural drone. Nah, di sini itu drone biasanya dapat digunakan untuk penyemprotan pupuk cair, terus pestisida, dan juga herbisida. Nah, selain itu, drone ini beratnya standar take off itu 23,8 kg. Kemudian jangkauan maksimal drone tersebut hanya 3 kg. Untuk waktu penerbangannya itu hanya 20 menit dengan beban 13,7 kg. Seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit mengulas tentang drone dan fungsi drone di pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.